Oke, malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, thank you udah meluangkan waktu ya untuk ngikutin webinar Ads Meta malam ini. Ini juga eh, kehadiran teman-teman malam ini menjadi antusiasme ya bagi saya dan tim. Tapi ini juga jadi tekad kita untuk terus maju di tengah era digital yang semakin dinamis gitu. Nah, di sini saya juga ditemani oleh Mas Andika. Mas Andika Seto selaku Client Solution Manager dari Meta dan juga ada Mas Kavin ya selaku Business Owner. Jadi nanti Mas Kavin bakal sharing-sharing tips nih buat kita semuanya. Dan tentunya dari tim Melangkah juga ada Karisma ya selaku AM dari Melangkah. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin buat yang belum tahu, perkenalan nama saya Mega Putra. Saya CEO dan co-founder dari Melangkah Ads dan juga PT Sastro. Nah, malam ini saya mau sharing sedikit ya. Jadi sharing sekaligus bagi tips beberapa insight yang kemarin saya dan tim sempat riset gitu. Mudah-mudahan dari riset ini dan juga insight ini kita eh, makin berkembang dan terus adaptif ya untuk kemajuan eh, advertising ya periklanan di tahun depan. Apalagi mengingat ini udah akhir tahun dan 2025 pasti persaingan kompetisi ini akan eh, semakin menarik gitu. Kalau kita nggak update terus gitu cara ataupun mungkin teknik. Nah, jadi di slide ini adalah grafik data dari Good Stats ya, sumbernya dari ECBD Report. Nah, kita bisa lihat nih, kalau Indonesia itu menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce terpesat di tahun 2024. Nah, persentase kenaikannya itu sebesar 30,5%, hampir 31%. Dan dari data ini menunjukkan bahwa Indonesia itu punya potensi besar sebagai pemimpin pasar e-commerce global. Oke, lanjut next slide. Nah, grafik selanjutnya ini adalah data dari Forbes. Ini kita bisa lihat bahwa proyeksi pertumbuhan pengeluaran iklan global dari tiga lembaga besar kayak Densu, kemudian ada Grup M, dan juga Magna. Nah, pertumbuhan iklan global ini sempat melambat kalau kita cek di tahun 2023 akibat ketidakpastian ekonomi dan mungkin juga faktor lain ya bisa jadi kayak resesi. Nah, tapi ini diproyeksikan pulih signifikan di tahun 2024. Nah, dari grafik ini kita bisa menjadi indikator ya, salah satu indikator dan juga kesimpulan. Kalau industri periklanan global ini punya peluang besar untuk tumbuh di tengah perubahan teknologi yang semakin masif. Nah, Indonesia dengan pertumbuhan e-commerce itu lebih dari 30% 2024, jadi memimpin pasar di Asia bahkan dunia. Ini jadi momentum bahkan kesempatan ya, peluang yang tepat untuk kita terus berinovasi, adaptasi gitu, memanfaatkan momentum ini. Nah, kemudian juga apa sih alasannya kenapa di Indonesia trennya kok semakin naik gitu? Kenapa e-commerce itu semakin digandrungi gitu? Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik juga, ini dari indonesiabaik.id, pengguna internet di Indonesia itu terus meningkat, bahkan sampai 215 juta pengguna. Ini meningkat setiap tahunnya. Dan nilai transaksi e-commerce itu sekitar 53 miliar USD dalam waktu 3 tahun. Nah, angka ini terus meningkat sampai 100 miliar USD di tahun 2025 untuk proyeksinya. Nah, ini juga diperkuat dari berbagai sumber, contohnya kayak indonesiabaik.id. Ini survei penetrasi internet di tahun 2023. Lanjut slide. Oke. Pertumbuhan digital yang signifikan. Jadi e-commerce ini diprediksi mencapai 100 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR atau tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata kumulatif itu sebesar 20%. Nah, angka ini cukup besar kalau menurut saya dibandingkan bahkan menjadi e-commerce ini sebagai penggerak utama untuk ekonomi digital. Dan diperkirakan 85%-nya pengguna internet di Indonesia
melakukan pembelian secara online. Artinya, hampir semua orang yang punya akses internet akan menjadi bagian dari ekosistem eh, digital atau e-commerce. Jadi kalau kita bicara soal potensi market, ini termasuk ceruk ya atau peluang yang bisa kita manfaatkan. Menariknya, generasi baru pembeli, ini 70% pembeli itu berasal dari Gen Z dan milenial. Dan fokus mereka adalah personalized content, trust building content, testimonial, review, lebih dominan dibandingkan hard selling. Jadi kadang untuk anak-anak Gen Z atau milenial itu mereka lebih mengedepankan atau fokusnya adalah di trust, testimoni daripada dengan konten-konten yang tanda kutip hard selling atau memaksa gitu. Format iklan baru itu imersif ya. Jadi di tahun 2025, tren iklan dengan format imersif seperti Reels atau Air Ads ini juga menjadi salah satu peluang besar yang akan terus bertumbuh. Ini artinya iklan atau konten yang bisa kita sajikan ini membangun hubungan emosional dengan visual dan juga storytelling. Itu menjadi poin penting menurut kita. Oke, next slide. Nah, di sini ada funnel yang kita juga sempat coba di internal. Ini adalah Meta Ads funnel yang dari tim riset kita udah kita coba untuk CTWA. Jadi di sini ada iklan, WhatsApp, pertanyaan dijawab, konversi. Kalau sebelumnya biasanya teman-teman mungkin ada yang pernah menggunakan landing page, sekarang menggunakan CTWA itu juga menjadi salah satu cara yang baik ya. Memang ada plus minusnya, cuman menggunakan CTWA ini kita bisa memangkas hingga 50%. Yang biasanya percakapan itu ada di landing apa product knowledge itu ada di landing page baru mereka menuju ke WhatsApp atau mungkin ke form. Ini dengan metode WhatsApp atau CTWA dari iklan atau konten itu langsung kita pangkas ke WhatsApp. Nah, di sana tinggal calon customer atau customer ini tanya jawab dulu, nanya-nanya. Apalagi jika teman-teman produknya itu lebih ke solusi. Biasanya kan sebelum mereka membeli, mereka pengen tahu nih manfaat atau benefit produk kita itu apa aja. Nah, kreatif aset atau kreatif aset ya iklan yang berbasis budaya lokal kayak bahasa daerah, simbol tradisional, ini bisa ningkatin engagement hingga 35%. Nah, mungkin teman-teman ketika scroll IG atau Facebook pernah ngelihat tuh salah satu brand ya, dia biasanya kata-katanya kayak gini. Misalnya ini contoh aja, contoh brand eh, susu kambing gitu. Terus kalau kita tinggal di Jakarta, halo warga Jakarta, khusus warga Jakarta, order hari ini gratis ongkir dan dijamin sampai gitu. Jadi kalau kita berada di POV-nya calon customer, kita tuh kayak ngerasa diperhatiin gitu. Oh, berarti eh, orang-orang yang tinggal di Jakarta kayak saya itu bisa ngedapetin diskon ongkir atau bisa jadi ada promo-promo menarik lainnya yang mana daerah lain itu nggak ngedapetin itu. Atau misalnya kayak saya di yang tinggal di daerah Malang, iklannya biasanya menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu. Jadi menggunakan bahasa di daerah tersebut, nembaknya misalnya eh, pemilihan lokasinya langsung kota Malang, khusus daerah Malang, produknya bisa sampai di hari ini gitu. Atau misalnya dapat diskon 30% untuk orang yang tinggal di daerah Malang. Nah, ini yang membuat engagement itu bisa naik hingga 35%. Apalagi kita juga bisa bermitra dengan micro influencer untuk membangun kepercayaan audiens. Jadi menurut saya untuk KOL atau influencer itu nggak harus yang followernya tinggi atau engagement rate-nya itu tinggi. Tapi yang di lokal aja itu kita bisa berdayakan juga gitu untuk mencari trust, untuk testimonial, untuk nge-review, honest review seperti itu. Nah, di sini saya ada share contoh iklan Reels dengan storytelling emosional. Nah, bisa diklik, Risma.
Kayaknya harus login dulu deh. Oke, baik, ditunggu ya sebentar. Nah, mungkin yang lagi apa viral di Instagram akhir-akhir ini, eh, mungkin teman-teman pernah melihat salah satu konten yang mana itu eh, provider internet, tapi iklan di awal yang dia sebenarnya ini iklan tapi nggak iklan gitu. Biasanya mereka ini manfaatin konten-konten drama gitu. Nah, itu di akhir eh, di akhir kontennya itu baru ada brosur pemakaian internet gitu, promo apa kayak gitu. Jadi sekarang lebih banyak mayoritas tuh yang seperti itu. Karena tidak semua calon customer itu pengen dijualin. Nah, ini kontennya kayak gini contohnya. Pet Asia, lagi-lagi melewati pet Asia. Welcome to Sahara, bitch. Pakai kain pit Asia. Kain pit Asia. Kain pit Nah, contoh konten yang kayak gini, ini bisa menarik komentar yang cukup banyak ya. Jadi eh, mencari hook yang bagus gitu untuk membuat calon customer ini engage dengan kita. Minimal di komentarnya dulu. Nah, setelah itu biasanya kan nanti mereka akan penasaran dengan produknya kita. Nah, untuk di Facebook juga, kemarin juga ada beberapa update dari Facebook kayak CTWA, sekarang itu kita bisa tracking berapa lead yang masuk ke WhatsApp secara real time. Ya mungkin di sini teman-teman pernah nyoba menggunakan pihak ketiga gitu ya. Tapi kan kita harus nge-submit datanya secara manual. Nah, ini kemarin dari tim kita juga udah sempat coba untuk CTWA yang mana itu kita bisa tracking tuh berapa lead yang masuk. Terus kemudian eh, kita bisa labelin customer yang sudah beli. Nah, nanti itu akan muncul di dashboard Ads Manager kita. Jadi lebih mempermudah sih. Ya, ya, mungkin itu aja share dan insight dari saya. Silakan Risma. Oke, baik, Pak Putra. Terima kasih banyak untuk insight-insight menariknya. Ini pasti sangat bermanfaat buat teman-teman yang udah hadir di sesi webinar kali ini.